Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Simalungun. Saya Sabar Garingging SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 2 Dabuan Cincin Satap, Kecamatan Ujung Padang. Saya Nursiam SPD dari SD 095179 Kecamatan Sidamanik. Saya Nofri Sarmaina Sipayung, unit kerja SD 091317 Pematang Raya. Pada sesi ini, kami melakukan praktik supervisi akademik paradigma coaching menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar Ibu? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Baik juga Ibu. Nah begini Bu, hari ini kan akan dilakukan coaching. Nah sebelum pelaksanaannya, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu? Oh boleh Bu, silakan Bu, silakan. Iya, terima kasih. Nanti selama coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Dan apakah coachee-nya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dikemukakannya? Nanti Ibu juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sebelum kita mulai coachingnya, masih ada nih Bu pertanyaan lagi. Bisa saya tanyakan Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu. Kira-kira nih Bu, potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Dalam coaching hari ini, saya itu ingin mengembangkan kemampuan coaching saya dengan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kemampuan presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bu, yang kedua kemampuan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga Bu, yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik sekali ya Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira bagian mana yang paling ingin Ibu kembangkan lebih spesifik lagi, Bu? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, ya semuanya penting, ya kan. Namun ada beberapa hal yang lebih penting dari itu Bu. Yaitu yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu dalam kegiatan coaching, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu Bu yang lebih spesifiknya yang penting saya lakukan. Oke, baik Ibu. Nah, itu ada 2 tadi ya kompetensi spesifik yang Ibu kembangkan. Nah, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu untuk memenuhi kompetensi yang spesifik tadi bagaimana, Bu? Baik Bu, indikatornya yaitu saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif itu dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan sangat berguna dalam proses coaching Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing coachee untuk dapat memperoleh solusi atas permasalahan dari coachee tersebut, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Itu hal yang sangat bagus ya, Bu. Coachee nantinya dapat menggali dirinya untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya. Kemudian Ibu melakukan kompetensinya. Nah, selanjutnya, Bu, apa harapan Ibu dari hasil observasi kita nanti? Dari hasil observasi hari ini Bu ya, bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada si coachee tersebut Bu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, sekarang Ibu bisa melakukan coaching, dan setelah selesai coaching nanti kita berbincang-bincang lagi ya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silahkan dimulai coachingnya Bu. Terima kasih Ibu Nursiam. Terima kasih kembali Bu. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore Ibu.
Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Baik Ibu. Baik Ibu. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Pak ya. Kira-kira kemarin Bapak nelpon saya, apa yang mau diomongin hari ini Pak? Baik Ibu. Baik Ibu, begini. Ini Ini kaitannya kepada pembelajaran matematika di kelas saya, tepatnya di kelas 8, Bu. Saya merasa bahwa ini saya jadi begitu suntuk sekali, Bu, sehingga hal tersebut mengganggu konsentrasi saya, Bu. Kira-kira apa itu Pak penyebabnya sampai mengganggu konsentrasi Bapak? Iya Ibu, begini. Pembelajaran matematika di kelas 8, Saya masuk di kelas tersebut setiap hari Senin dan Selasa. Nah, di hari Nah, di hari Senin, setiap di akhir pembelajaran saya ngasih tugas. Nah, di hari Senin nih, Bu, ceritanya mereka mereka hadir semua. Tak ada satupun yang alfa izin sakit. Seperti itu ceritanya. Nah, di akhir pembelajaran matematika saya di setiap hari Senin, saya selalu ngasih tugas, Ibu. Saya ngasih tugas Saya ngasih tugas kepada mereka. Nah, tibalah masuk pada hari Selasa. Di hari Selasa, saya perhatikan kalau sudah ada sekitar 7 orang yang tidak hadir, pastinya itu sudah nampak langsung kosong kelas itu, begitu kan, bukan? Saya Nah, tanya kepada teman-teman mereka, di mana ini? apa Kabarnya ini kawan kalian yang 7 orang ini kenapa bisa nggak hadir? Saya bilang. Saat Nah, itu saat itu sekretaris langsung jawab, jawab, sekretaris kelas, mereka tidak hadir, Pak. Gak ada surat mereka, mau izin ataupun sakit. Menurut Menurut info yang kudengar dari kawan-kawan yang hadir itu, katanya mereka nggak hadir gara-gara tugas mereka nggak siap. Takut Nanti mereka dihukum sama bapak. Nah, gitu ceritanya, Bu. Jadi kesannya hal itu membuat saya jadi agak kepikiran begitulah, Bu, ceritanya. Oh, itu Pak kendalanya. Dan jadi Bapak guru matematika dan pada saat hari Senin itu jumlah siswa itu hadir semua ya, tingkat kehadiran. Kemudian pada hari Senin Bapak ngasih tugas matematika, tapi keesokan harinya mereka tuh nggak selesai ya? Iya Ibu, benar. Berarti mereka takut ya Pak atas tugas-tugas nggak selesai ya Pak? Iya Ibu. Jadi Pak, karena percakapan kita hari ini ya cukup singkat ya, kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan pada percakapan kita hari ini Pak? Baik Ibu. Saya Saya berharap bahwasanya di di akhir percakapan kita nanti saya bisa lebih mengaktifkan lagi ke 7 orang tersebut. Bagaimana caranya supaya siswa saya tersebut tadi yang 7 tadi bisa hadir dan bisa mengerjakan tugas mereka di sekolah, begitu Ibu. Karena saya merasa kesannya mata pelajaran saya ini tidak menyenangkan, bahkan jadinya menakutkan, Ibu, sehingga mereka tidak hadir, begitu Ibu. Oke Pak, jadi mereka tuh beranggapan ya pembelajaran matematika itu sangat menyeramkan ya. Memang rata-rata itu ya siswa seperti itu, bahwa pelajaran matematika itu memang sih satu hal yang menakutkan. Nah, agar Bapak ya, agar siswa tersebut bisa hadir ya, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan ke depannya Pak? Baiklah Bu. Supaya siswa tersebut tadi bisa hadir, saya akan sepertinya saya akan membuat permainan misalnya nih, Bu. Ice breaking misalnya saya akan terapkan di awal pembelajaran saya. Juga boleh saja dengan permainan seru-seru seperti itu, Bu, ya. Saya akan coba terapkan itu, Bu, di kelas saya. Kira-kira dan selanjutnya saya akan membuat diskusi, Bu, supaya mereka yang tidak paham itu bisa terbantu, begitu, Bu, ya. Apa kira-kira hal tersebut bisa membuat mereka itu lebih senang untuk belajar matematika, Pak? Saya rasa bisa, Ibu. Karena awalnya mereka sudah senang, pikiran mereka sudah senang, sudah fokus lah nih, begitu ceritanya. Nah, kalau mereka mau bertanya kepada saya mungkin agak segan, jadi saya bikin diskusi tadi, Bu, sehingga mereka bisa melakukan bertanya antar sesama mereka, ibaratnya persebaya lah bisa kita bilang begitu, Bu. Berarti Pak, kalau dari cerita Bapak ya, bahwa siswa-siswi di sekolah Bapak ya, itu nilai mereka dalam pelajaran matematika apa masih sangat rendah, Pak?
Kalau Kalau dibilang nilainya Ibu pasti rendah, pasti rendah karena mereka-mereka mereka ini sering sekali Bu tidak tidak mengerjakan tugas. Makanya mereka tadi tidak hadir dan kebanyakan alfa kan begitu Bu. Baik Pak, jadi menurut Bapak ya, kemampuan siswa-siswi di sekolah Bapak ya, itu kira-kira kemampuan dalam mata pelajaran matematika itu di tingkat berapa Pak? Kalau Kalau menurut saya kemampuan mereka itu masih berada di tingkat, kalau bisa saya bilang di level 5 Ibu. Maksudnya Maksudnya tingkatannya sudah sudahlah yang 7 orang ini tadi tidak hadir. Ya pastinya Kalau sudah tidak hadir berbeda dengan yang hadir pengetahuannya kan begitu kan Ibu kan. Dan Dan ditambah lagi mereka tidak mengerjakan tugas. Begitu Ibu. Di situ letaknya mereka. Oh, selain mereka itu malas datang, mereka juga itu malas kerjakan tugas-tugas ya Pak? Iya Ibu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ya, harapan Bapak bagaimana ya merubah level murid-murid tersebut ya dari level 5 sampai naik gitu. Kira-kira itu harapannya seperti apa Pak? Iya Bu. Kalau ditanya harapan, saya berharap mereka nantinya mereka berada di level 9 Bu, paling tidak 9. Nah, mereka bisa hadir di sekolah, tidak pun 100%, misalnya kalau ada yang sakit kan, itu biasa kan bukan izin. Dan selanjutnya mereka mengerjakan tugas, begitu Ibu. Saya sudah bilang sama mereka, saya tidak paksakan tugas itu benar, nanti kita diskusikan bersama kembali di kelas. Jadi seperti itu saya bilang Bu. Memang Pak, mereka itu ya sudah malas ya datang ya kan, tidak mengerjakan tugas itu masih ya tidak mungkin ya kan mereka itu bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang matematika kan gitu. Jadi menurut Bapak ya, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan ya untuk merubah perilaku mereka ya dari tidak menyukai pelajaran matematika ke menyukai pelajaran matematika, atau bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan ya motivasi siswa pada sekolah Bapak supaya mereka itu untuk mau ya atau termotivasi dalam pembelajaran matematika yang Bapak berikan Pak. Baik Ibu. Kalau ditanya seperti itu sih memang yang lagi kepikiran di dalam pikiran saya bagaimana caranya. Tapi saya kira langkah pertamanya nanti Bu, seperti saya bilang tadi, saya bisa juga menerapkan ice breaking atau berupa game begitu Bu ya. Nah selanjutnya pastinya saya akan merancang pembelajaran saya supaya lebih menarik lagi Bu. Misalnya dengan begini, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, misalnya dengan penggunaan infocus dan speaker, dan bagaimana cara nanti saya supaya memanfaatkan itu. Saya rancang pembelajaran saya yang berbasis DIK, misalnya dengan membuat PowerPoint begitu Bu, dengan menampilkan video misalnya yang ada kaitannya dengan pembelajaran matematika begitu Bu ya. Nah, selanjutnya boleh sih nanti saya akan buat mereka pembelajaran yang berbasis diskusi Bu, sehingga mereka bisa lebih leluasa lagi begitu Bu ya. Mereka bisa lebih leluasa lagi di dalam mengaplikasikan pembelajaran mereka, pengetahuan mereka begitu Bu kira-kira. Baik Pak, itu adalah solusi yang bagus atau ide yang bagus ya, di mana Bapak akan melakukan yaitu pembelajaran yang menyenangkan, di mana yang akan Bapak sajikan yaitu pembelajaran berbasis memberikan infokus ya kan, berupa gambar-gambar dan tadi itu permainan. Itu salah satu cara Bapak untuk menarik ya supaya mereka itu minat ke pembelajaran mereka. Jadi Pak, bagaimana kira-kira selain itu ada lagi nggak yang Bapak lakukan ya supaya mereka itu tertarik terhadap pembelajaran matematika dan agar mereka itu ya selalu hadir, tidak absen lagi pada saat pembelajaran matematika yang Bapak ajarkan di kelas? Baik Bu. Pastinya
saya akan lebih lagi Bu, dalam merancang pembelajaran saya. Misalnya seperti ini, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya di Di awal nanti saya akan coba memetakan kebutuhan belajar mereka, yang mana yang suka mengamati, yang mana suka menonton video misalnya, dan yang mana suka apabila dibuat penjelajahan misalnya dengan menganalisis lingkungan sekitar yang ada kaitannya dengan mata pelajaran saya. Begitu Ibu kira-kira saya buat. Dan saya akan coba membuat nanti di diskusi di akhir diskusi saya akan membuat mereka yang mempresentasikan apa hasil diskusi mereka. Begitulah kira-kira Bu dari saya. Kira-kira permasalahan itu solusinya. Baik Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi ya kan, di mana Bapak akan melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa agar mereka itu lebih semangat dalam pembelajaran matematika, itu adalah solusi yang sangat bagus menurut saya. Dan kira-kira Pak, kapan akan terlaksana rencana Bapak tersebut? Iya Bu, baik. Pastinya saya harus perlu persiapan ya kan Bu ya. Pastinya saya perlu persiapan yang cukup begitu Bu. Untuk minggu ini saya kira belum bisa. Nanti saya akan buat persiapan di minggu ini, dan rencana saya ini akan saya terapkan di minggu depan, tepatnya di hari Senin Ibu. Ini akan mulai saya terapkan. Begitu Ibu. Baik Pak, minggu ini belum bisa Bapak terapkan metode pembelajaran seperti itu ya. Karena ya mungkin minggu ini atau minggu depan nggak salah kita juga masih ujian ya Pak, pas ya? Iya. Ya, berarti selesai ujian tersebut ya Pak, Bapak akan melaksanakan metode tersebut ya Pak? Iya Ibu. Bagus sekali solusi dari Bapak. Nah, kira-kira apa harapan Bapak saat kita dari pembicaraan kita hari ini Pak? Tadinya saya berpikir seperti ini. Tadinya saya masih berkutit di permasalahan saya tadi Bu. Saya masih bingung sendiri di masalah saya. Apa kira-kira nih solusinya? Nah, ketika di percakapan kita ini, saya mendapatkan solusinya Ibu, sehingga saya nantinya akan bisa menerapkannya, misalnya dengan membuat game tadi, penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga manfaatkan lingkungan sekitar, atau meminta mereka untuk keluar dari ruangan kelas, pembelajaran di luar seperti itu Bu, sehingga membuat mereka menjadi fresh dan tidak buntu hanya di kelas itu aja. Jadi terima kasih Bu ya atas bantuannya dari percakapan kita. Saya akhirnya mendapat solusi Bu. Baik Pak, yang akan Bapak laksanakan itu sangat baik ya, di mana pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, dan pembelajaran itu ya Bapak akan lakukan di lingkungan kelas, di lingkungan di luar kelas ya, selain juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kira-kira ya, ada nggak orang lain yang Bapak libatkan dalam hal tersebut atau dalam hal mengatasi permasalahan tersebut? Untuk saat ini sepertinya cukup saya saja Bu. Karena ini kan kaitannya dengan pembelajaran matematika di kelas yang saya ampu begitu Bu. Saat ini cukup saya saja Ibu. Oke Pak, berarti untuk saat ini Bapak belum melibatkan siapa-siapa ya Pak? Cuma Bapak sendiri ya yang terlibat dalam hal tersebut ya Pak? Iya. Oke, sayang sekali waktunya sudah habis nih Pak. Di titik ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik Bu. Dari percakapan ini saya akhirnya mendapat solusi dari Ibu, dari percakapan kita tadi. Ternyata saya sendiri bisa juga menyelesaikan permasalahan yang ada saya. Tapi pastinya ini karena percakapan di antara kita begitu ya kan, bukan kalau tadinya mungkin saya berkutik dengan pemikiran saya sendiri, mungkin tidak dapat Ibu. Jadi terima kasih Ibu ya. Baiklah Pak ya, mungkin minggu depan ya saya ingin tahu ya hasil dari obrolan kita hari ini atau coaching hari ini, apakah apa yang Bapak lakukan untuk melakukan perubahan terhadap siswi di kelas Bapak yang sebelumnya itu ya mereka itu setiap hari Senin mereka selalu hadir, tapi di hari Selasa itu kok tidak hadir ya kan, disebabkan oleh tugas-tugas matematika yang mungkin mereka berpikir bahwa matematika itu suatu hal yang mengerikan ya. Saya ingin tahu hasilnya yang sudah Bapak lakukan ya.
Iya Bu. Rasanya Iya, Bu. cukup demikian ya Pak ya. Iya Bu, iya. Iya, Bu. Iya. Nanti saya minta waktu Ibu ya, Bu ya, untuk cerita lagi mengenai hasilnya. Baik Pak, saya pun ingin melihat perkembangan seperti apa yang Bapak sudah lakukan Pak. Baik Ibu. Baik, Ya. Ibu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Terima Ibu. kasih juga, Ibu. Sore. Sama-sama Sore. Pak. Selamat sore juga. Halo Ibu Nursiam, tadi sudah melakukan coachingnya ya Bu ya, dan sudah selesai. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya itu berlangsung dengan lancar dan baik Bu. Nah, dari proses coaching tadi Bu, saya ingin bertanya nih, terkait indikator yang sudah Ibu buat tadi, apakah Ibu sudah memperoleh indikatornya tadi? Sudah Bu, saya merasa telah mendengarkan ya, aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Dan saya juga sudah melakukan ya, mengikuti alur Tirta. Dan saya sudah bisa menggali potensi dari Koci. Dan Koci juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dari coaching pada hari ini Bu. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Nursiam. Jadi saya juga di sini ingin berbagi sesuai dengan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Sesuai dengan hasil pengamatan saya bahwa Ibu sudah melakukan kompetensi yang diharapkan dari coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat-sangat baik dan sesuai dengan standar yang kita harapkan. Ibu juga sudah melakukan coaching tadi dengan alur Tirta. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira nih, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik Bu, terima kasih ya, saya senang mendengarnya. Terima kasih juga atas umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Dan untuk kedepannya, saya ingin mengembangkan lagi ya, bagaimana cara menggali ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Luar biasa Ibu Nursiam. Semoga kedepannya harapan saya, Ibu bisa menjadi coach yang profesional. Nah, saya rasa perbincangan kali ini Bu cukup sampai sekian dulu. Terima kasih ya Bu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Terima kasih juga Bu. Sampai jumpa. Oke Bu.